Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Yuni. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari IPA. Masih ingat apa singkatan IPA? Ya, IPA singkatan dari Ilmu Pengetahuan Alam. IPA mempelajari tentang alam beserta isinya, termasuk benda mati, makhluk hidup, benda yang tampak mata, maupun benda atau makhluk yang tidak bisa dilihat langsung oleh mata. Jadi harus menggunakan alat ya terlebih dahulu. Para ilmuwan mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitar kita dengan cara melakukan serangkaian penelitian dengan sangat cermat dan hati-hati. Cara seperti itu, para ilmuwan dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu yang ada di alam sekitar dapat terjadi, serta memperkirakan sesuatu yang terjadi saat ini maupun saat yang akan datang. Pada bab ini, kita akan mempelajari apa yang diselidiki dalam IPA, bagaimana melakukan pengamatan, dan apa kegunaan dari belajar IPA. Awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat dilakukan melalui pengamatan atau observasi. Perhatikan foto berikut. Dari foto tersebut, pengamatan apa yang dapat kamu tuliskan? Ya, mata berwarna biru, kulit putih, rambut berwarna apa? Ya, pirang. Lalu, jenis rambutnya bagaimana? Ya, rambutnya lurus. Kemudian, hidung tidak terlalu mancung. Bibir tipis. Kamu bisa menyebutkan hal-hal tersebut karena kamu telah melakukan pengamatan, yaitu mengamati foto anak tersebut. Pengamatan yang telah kamu lakukan merupakan langkah awal dari penyelidikan IPA. Dengan hasil pengamatan ini, berbagai pernyataan lainnya akan muncul. Misalnya, berapakah tinggi badannya, berapakah massa tubuhnya. Dengan demikian, kamu perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut, sehingga akan memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang anak tersebut. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain sebagai berikut. Pengamatan atau observasi menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Membuat inferensi, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Mengomunikasikan hasil penyelidikan, baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Kamu telah mengamati foto anak tersebut dan sudah menyebutkan ciri-ciri apa yang ada pada anak tersebut. Kamu telah melakukan salah satu bagian dari penyelidikan, yaitu pengamatan atau observasi. Yang kedua adalah membuat inferensi. Dari data yang telah kamu sebutkan tadi, kamu bisa membuat penjelasan dan kesimpulan tentang anak tersebut, yaitu bahwa anak tersebut merupakan keturunan dari orang bule. Langkah yang ketiga adalah mengomunikasikan. Misalnya, kamu menceritakan tentang anak tersebut kepada orang lain, misalnya kepada temanmu atau kepada saudaramu atau kepada orang tuamu. Dengan kamu menceritakan atau menuliskan anak tersebut, berarti kamu melakukan langkah penyelidikan IPA yang ketiga, yaitu mengomunikasikan. Sekarang kita akan mempelajari tentang kegunaan belajar IPA. Apa sih
kegunaannya belajar IPA? Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Yang kedua, memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar? Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh? Yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Sekian materi dari saya. Jika belum jelas, kalian bisa membuka buku paket halaman 2 sampai halaman 6, atau bisa juga mempelajari dari sumber-sumber lain, misalnya dari internet. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.